Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Reva Ardina. Perkenalkan, nama saya Audita Nindiartina. Perkenalkan nama saya Dian Amelia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem pernapasan. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Materi yang akan kami presentasikan yaitu pertama ada pernapasan, kedua ada komponen sistem pernapasan, ketiga mekanisme pernapasan, keempat volume pernapasan, kelima transport gas, dan enam pengaturan pernapasan. Materi pertama yaitu pernapasan. Pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke paru-paru dan dari paru-paru. Kedua, ada komponen sistem pernapasan. Di sini adalah contoh dari komponen sistem pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, esofagus, trakea, paru-paru kiri, paru-paru kanan, bronkus, bronkiolus, diafragma, dan jantung. Komponen sistem pernapasan. Pertama, hidung atau tungkai hidung. Organ hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Sel-sel rambut halus dalam hidung membantu menangkap partikel debu dan mikroorganisme yang bisa merusak saluran pernapasan dengan bantuan lendir. Kedua, ada faring atau tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah saluran udara dan makanan yang berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Bagian ini memungkinkan kamu untuk mengarahkan udara ke saluran pernapasan dan makanan ke saluran pencernaan. Ketiga, ada laring atau kotak suara. Bagian sistem pernapasan yang mengandung pita suara bernama laring. Fungsinya untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewatinya. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Keempat, ada trakea atau saluran napas. Saluran udara ini menghubungkan laring atau kotak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur trakea selama proses inspirasi. Hal ini menjaga saluran udara tetap terbuka sehingga aliran udara tetap lancar. Kelima, ada bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang trakea yang memiliki paru-paru, yang memasuki paru-paru. Saluran ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkus dan bronkiolus membawa udara ke dalam paru-paru. Keduanya juga dilengkapi dengan rambut halus dan lendir yang berfungsi membersihkan udara dari partikel asing. Keenam, ada paru-paru. Organ utama dalam sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas pertukaran gas adalah paru-paru. Di dalamnya, oksigen yang masuk dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan nafas. Dan terakhir, yaitu ketujuh, alveolus atau alveoli. Bagian ini berupa kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Dinding alveolus tipis dan dilapisi kapiler-kapiler darah. Hal ini memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut sebagai proses inspirasi dan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut proses ekspirasi. Keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dibantu oleh pergerakan otot di antara tulang rusuk. Nah, yang pertama ada proses inspirasi. Proses inspirasi meliputi tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar akibat tekanan udara yang mengecil dan juga volume udara masuk. Yang kedua ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi meliputi tulang rusuk mengendur atau berelaksasi, tulang rusuk turunan, volume rongga dada mengecil akibat tekanan udara membesar dan juga udara keluar. Boleh di slide? Yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut adalah teknik pernapasan yang memanfaatkan otot diafragma, yaitu otot besar dan tipis yang berada di bawah tulang rusuk. Pernapasan perut juga disebut sebagai pernapasan diafragma. Di dalam pernapasan perut juga terdapat proses inspirasi. Proses inspirasi meliputi otot-otot mengendur, otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada lebih kecil, dan juga udara masuk. Selanjutnya ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi meliputi
Otot diafragma berkontraksi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada lebih besar, dan udara masuk. Lagi. Yang keempat ada transport gas. Transport gas pada sistem pernapasan manusia merupakan pergerakan oksigen dan karbon dioksida pada lingkungan dan jaringan pernapasan. Transport gas terjadi melalui beberapa proses, yaitu ventilasi, difusi, dan juga perfusi. Baiklah, di sini saya akan membahas satu per satu poin yang ada di sini. Yang pertama ada ventilasi. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Yang kedua, ventilasi paru-paru mencangkup gerakan dasar kegiatan bernapas dan inspirasi dan ekspirasi. Udara yang masuk dan keluar terjadi karena adanya tekanan antara intrapleura dan tekanan atmosfer, di mana pada saat inspirasi tekanan intrapleura lebih negatif, yaitu 752 mmHg daripada tekanan atmosfer yaitu 760 mmHg, sehingga udara akan masuk ke alveoli. Yang kedua, difusi. Difusi adalah pergerakan molekul dari area dengan konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Oksigen terus-menerus berdifusi dari udara ke alveoli ke dalam aliran darah dan karbon dioksida CO2 terus berdifusi dari darah ke dalam alveoli. Difusi pernapasan terjadi antara alveolus dengan membran kapiler. Perbedaan tekanan pada area membran respirasi akan mempengaruhi proses difusi. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu yang kelima ada volume pernapasan. Volume udara pada manusia dapat dilihat pada grafik percobaan volume pengukuran volume pernapasan pada manusia. Volume pernapasan setiap orang berbeda-beda yang disebabkan oleh volume paru-paru setiap orang berbeda-beda, disebabkan oleh beberapa faktor genetik, penyakit tertentu, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Volume udara pernapasan dapat diukur menggunakan respirometer. Secara ideal, volume pernapasan dapat dibedakan menjadi 6 jenis volume. Yang pertama, volume tidal, merupakan udara keluar masuk paru-paru dalam fase normal dengan kapasitas 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, ada volume komplementer atau volume cadangan inspirasi atau udara komplementer. Adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi. Kapasitasnya 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga, ada udara suplementer atau volume cadangan ekspirasi. Adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi, kapasitas kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Yang keempat ada volume sisa atau residu, merupakan volume udara yang masih tersisa setelah paru-paru mengeluarkan napas atau ekspirasi. Maksimal biasanya kapasitasnya 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima ada volume kapasitas vital, merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin. Kapasitasnya 3500 cc atau 3500 ml. Kapasitas vital ini merupakan gabungan dari volume udara komplementer 1500 cc, volume udara suplementer 1500 cc, dan volume udara tidal 500 cc. Yang keenam, volume total paru-paru atau kapasitas total, merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin yang besarnya kurang lebih 4500 cc. Volume jumlah total paru-paru merupakan gabungan antara volume udara residu 1000 cc, volume udara komplementer 1500 cc, suplementer 1500 cc, dan volume udara tidal 500 cc. Lalu yang keenam ada pengaturan pernapasan. Pusat pernapasan otak. Sinyal neuronal yang dikirimkan antara pusat pernapasan otak dan otot-otot di dada dan diafragma mengatur pernapasan. Ada 3 pusat utama otak yang mengatur pernapasan yang terdapat di medula dan daerah pons otak. Ketiga pusat tersebut mengatur pernapasan dengan merangsang kontraksi otot-otot, interkostal, dan diafragma. Yang pertama, pusat ritme pernapasan. Inspirasi diikuti oleh ekspirasi, sehingga menciptakan siklus pernapasan yang teratur dan berosilasi. Pusat khusus di daerah medula otak terutama bertanggung jawab untuk mengatur ritme pernapasan. Pusat ritme pernapasan menghasilkan impuls saraf ritmis yang mengontraksikan otot-otot yang bertanggung jawab untuk inspirasi atau diafragma dan otot-otot interkostal eksternal.
Yang kedua ada pusat pneumotaksik terdapat di pons. Pusat ini mengatur fungsi pusat ritme pernapasan. Pusat ini mengendalikan laju dan pola pernapasan. Pusat pneumotaksik dapat mengirimkan sinyal syaraf untuk mengurangi durasi inspirasi, sehingga memengaruhi laju pernapasan. Tindakan pusat ini mencegah paru-paru mengembang berlebihan. Pusat ini juga mengatur jumlah udara yang dihirup tubuh dalam satu kali tarikan napas. Jika pusat ini tidak ada, maka kedalaman napas akan meningkat dan laju pernapasan akan menurun. Pusat ini menjalankan fungsi yang berlawanan dengan pusat apneustik. Yang ketiga ada pusat apneustik. Pusat ini mendorong inspirasi dengan terus-menerus menstimulasi neuron di daerah medula. Pusat ini mengirimkan sinyal yang menentang aksi sinyal dari pusat pneumotaksik. Pusat ini mengirimkan sinyal positif ke neuron yang mengatur inspirasi, sehingga mengendalikan intensitas pernapasan. Terdapat pula area yang peka terhadap kemo di batang otak yang berdekatan dengan pusat ritme pernapasan. Area ini sangat peka terhadap ion CO2 dan hidrogen. Peningkatan ion CO2 dan hidrogen mengaktifkan pusat ini, yang selanjutnya memberi sinyal kepada pusat ritme untuk menyesuaikan proses pernapasan dan membuang zat-zat ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada SOP. Boleh di slide. Nah, SOP teknik pernapasan. Tujuan yaitu untuk membersihkan jalan napas dari sputum agar diperoleh hasil pengurangan sesak napas. Yang kedua, pengurangan batuk dan perbaikan pola napas. Indikasi, ya, yang pertama, pembersihan dada secara independen untuk membantu menghilangkan sekresi yang tertahan. Yang kedua, ada atelektasis sebagai profilaksis terhadap komplikasi paru-paru pasca operasi untuk mendapatkan sputum spesimen untuk analisis diagnostik. Yang ketiga ada kontraksi indikasi. Yang pertama, pasien yang tidak mampu bernapas secara spontan, pasien yang tidak sadar, dan pasien yang tidak mampu mengikuti instruksi. Yang keempat ada persiapan alat. Yang pertama ada pot dahak atau tempat menampung dahak. Yang kedua bengkok, dan yang terakhir tisu. Yang kelima yaitu persiapan pasien. Yang pertama memberikan informed consent. Yang kedua menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan diberikan. Yang ketiga memberikan posisi yang tepat dan nyaman selama prosedur. Dan yang terakhir melepaskan terapi oksigen yang digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tindakan yang pertama itu breathing control. A. Menganjurkan pasien duduk rileks di atas tempat tidur atau di kursi. B. Anjurkan pasien meletakkan tangan kanannya di dada dan tangan kirinya di perut pasien. C. Menganjurkan pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi secara teratur dan tenang. Tangan peneliti berada di belakang toraks pasien untuk merasakan pergerakan yang naik turun selama responden bernapas. D. Tindakan diulang 3-5 kali. Selanjutnya yaitu thoracic expansion exercise. A. Menganjurkan responden untuk tetap duduk rileks di atas tempat tidur. B. Menganjurkan responden untuk menarik napas dalam secara perlahan, lalu menghembuskannya secara perlahan hingga udara dalam paru-paru terasa kosong. C. Tindakan diulangi 3-5 kali. D. Responden mengulangi kembali kontrol pernafasan awal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu ada teknik forced expiration technique. Yang pertama, menganjurkan responden mengambil napas dalam secukupnya, lalu mengontraksikan otot perutnya untuk menekan napas saat ekspirasi dan menjaga agar mulut serta tenggorokan tetap terbuka. Yang kedua, responden melakukan coughing sebanyak 3-5 kali. Yang ketiga, melakukan batuk efektif. Lakukan treatment 1 kali sehari selama 15-20 menit per hari selama 3 hari. Intervensi dilakukan sebelum responden minum obat. Lalu yang terakhir, evaluasi. Lakukan pengukuran saturasi oksigen, frekuensi nafas, dan produksi sputum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.